dosen dan juga teman-teman. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang andrologi dasar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari andrologi itu sendiri. Andrologi itu sendiri merupakan spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria. Secara khusus, membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pada pria. Untuk materi lebih lengkapnya, marilah kita sama-sama menyimak penjelasan tentang andrologi dasar. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang pengertian dari andrologi, pokok bahasan selanjutnya kita mempelajari tentang infertilitas. Pengertian dari infertilitas itu sendiri merupakan kegagalan konsepsi setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Berdasarkan patofisiologinya, 40-50% infertilitas pria tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Sedangkan 30-40% disebabkan karena penyakit testis atau hipogonadisme primer. 10-20%-nya disebabkan karena masalah transfer sperma, dan yang terakhir 1-2% disebabkan oleh penyakit hipotalamus pituitari atau hipogonadisme sekunder. Menurut Tanago dan Jack dalam buku Smith General Urology, bahwa faktor penyebab yang mendasari infertilitas pria itu dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor pretestikular atau faktor yang berasal dari kondisi-kondisi di luar testis dan mempengaruhi proses spermatogenesis, kelainan endokrin atau hormonal. Berikutnya faktor testikular, dan yang ketiga faktor post-testikular. Faktor ini merupakan kelainan pada jalur reproduksi termaksud epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatoris. Berikutnya faktor risiko infertilitas pria dibagi menjadi 8. Yang pertama, faktor usia. Seiring bertambahnya usia atau bertambahnya waktu, level testosteron darah akan semakin menurun dan risiko infertil pun menjadi 2 kali lipat pada usia lebih dari 35 tahun. Biasanya infertilitas ini terjadi pada orang-orang atau pria yang telah berumur 45 tahun ke atas. Yang kedua, faktor obesitas atau kelebihan berat badan. Disregulasi endokrin pada orang dengan obesitas dapat meningkatkan faktor risiko infertilitas. Faktor ketiga, diagnosis, yaitu mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol akan merusak aksis HPT dan berpengaruh pada proses spermatogenesis yang mengakibatkan penurunan kualitas sperma. Faktor berikutnya selanjutnya adalah paparan dalam pekerjaan. Levis pada tahun 2000 melaporkan dalam penelitiannya bahwa pekerja yang setiap harinya terpapar timba atau TB mempunyai faktor risiko lebih tinggi terhadap kejadian infertilitas. Faktor selanjutnya adalah olahraga. Olahraga berat dengan jangka waktu panjang dapat mempengaruhi kualitas parameter semen dan menurunkan jumlah testosteron total. Berikutnya, merokok. Faktor risiko ini masih kontroversial terhadap kejadian infertilitas pria. Faktor yang ketujuh adalah about the pattern. Paparan laptop jangka panjang, bukan hanya laptop juga, tetapi seperti handphone, PS, terus TV atau apapun itu dapat meningkatkan suhu skrotum dan berdampak negatif pada parameter sperma. Paparan gelombang elektromagnetik yang berasal dari televisi, handphone maupun komputer dapat menurunkan jumlah dan motilitas sperma serta meningkatkan stres oksidatif sperma. Jadi, keseringan menonton televisi, keseringan melihat layar laptop, keseringan melihat handphone itu dapat berakibat buruk terhadap oksidatif sperma. Yang terakhir adalah stres. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Haiji tahun 2010 menunjukkan adanya penurunan parameter sperma yang signifikan pada pria yang ada di bawah tekanan stres. Jadi stres juga merupakan faktor yang berpengaruh pada infertilitas
testis pada pria. Poin yang selanjutnya adalah kita membahas tentang testis. Tadi infertilitas, selanjutnya testis. Bagian pertama, anatomi testis. Setiap testis dilapisi kapsul jaringan ikat tebal yang disebut dengan tunika albuginea. Bagian posterior tunika akan menebal dan meluas ke dalam setiap testis untuk membentuk mediastinum testis. Septum testis merupakan jaringan ikat fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinum ke tunika albuginea dan membagi interior testis menjadi sekitar 250 kompartemen piramidal atau lobuli testis yang masing-masing mengandung 1-4 tubuli seminiferi contorti. Setiap tubulus seminiferus dilapisi oleh epitel germinal berlapis mengandung sel spermatogenik atau selula spermatogenetika atau biasa disebut juga sel germinal yang berproliferasi dan sel sustentakular atau sel penunjang atau biasa disebut juga sel Sertoli atau dalam bahasa Latin epitheliocytus sustans yang tidak berproliferasi. Di dalam tubulus seminiferi, sel spermatogenetik akan membelah menjadi matang dan berubah menjadi sperma pada proses spermatogenesis. Setiap tubulus seminiferus dikelilingi oleh fibrolas, sel yang mirip sel-sel otot, syaraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Selain itu, di antara tubulus seminiferi terdapat kelompok sel epiteloid, sel interstitial, atau yang biasa disebut dengan sel Leydig. Atau dalam bahasa Latinnya endocrinotus interstitial atau interstitialis. Sel Leydig ini merupakan sel yang menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya kita lihat gambar dari testis itu sendiri. Jadi ini bentuk gambar dari testis pria ya teman-teman. Ini bisa kita lihat sendiri vas deferensnya terletak di mana, testicular arterinya ada di mana. Ini septumnya ada di mana, lobus. Baik, selanjutnya setelah materi yang sebelumnya, berikutnya histologi testis. Setiap testis dilapisi dengan kapsul jaringan ikat tebal yang disebut dengan tunika albuginea. Bagian posterior tunika ini menebal dan meluas di dalam setiap testis untuk membentuk mediastinum testis. Septum testis merupakan jaringan ikat fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinum ke tunika albuginea dan membagi interior testis menjadi sekitar 250 kompartemen piramidal atau lobuli testis yang masing-masing mengandung 1-4 tubuli seminiferi contorti. Setiap tubulus seminiferus dilapisi oleh epitel germinal yang berproliferasi dan sel sustentakular atau sel penunjang atau sel Sertoli atau dalam bahasa Latin epitheliocytus sustans yang tidak berproliferasi. Di dalam tubulus seminiferi, sel spermatogenik akan membelah menjadi matang dan berubah menjadi sperma pada proses spermatogenesis. Setiap tubulus seminiferus dikelilingi oleh fibrolas, sel yang mirip sel-sel otot, syaraf, pembuluh darah, pembuluh limfe. Selain itu, di antara tubulus seminiferi terdapat kelompok sel epiteloid, sel interstitial ya atau yang biasa disebut dengan sel Leydig atau dalam bahasa Latin endocrinotus interstitialis. Sel Leydig ini merupakan sel yang menghasilkan hormon testosteron. Penjelasannya hampir sama. Ini lebih diperjelas lagi gambarnya, di mana letak tunika albugineanya, lobisnya, septum, mediastinumnya, vas deferensnya,
apabila lebih diperbesar. Selanjutnya, dalam histologi testis ini dibagi lagi ya. Yang pertama tubulus seminiferus. Jadi yang kita lihat dari gambar ini teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tubulus seminiferus testis. Tubulus seminiferus testis merupakan saluran yang berliku-liku dengan diameter 150 sampai 250 mm, panjang 30 sampai 70 cm dan dibatasi oleh epitel germinal berlapis kompleks. Tubulus seminiferus contractus membentuk jala-jala, di mana tiap ujung tubulus itu buntu atau bercabang. Pada apeks lobulus piramidal yang sempit, terjadi transisi dari tubulus seminiferus menjadi tubulus recti, di mana pada ujung apikal tiap-tiap tubulus seminiferus lumennya menyempit dan epitel yang membatasinya segera berubah menjadi lapisan kuboid, selapis yang mempunyai satu flagella. Tubulus recti ini merupakan tubulus yang pendek dan lurus yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan saluran-saluran anastomosis yang dibatasi oleh epitel labirin rete testis. Tunika propria fibrosa yang meliputi tubulus seminiferus terdiri atas beberapa lapisan fibrolas. Lapisan paling dalam yang melekat pada jaringan penyambung dekat dengan lamina basalis terdiri atas sel-sel mioid yang menyerupai epitel berlapis dan menunjukkan sifat otot polos. Epitelium tubulus seminiferus dilapisi oleh epitelium bertingkat yang sangat kompleks yang mengandung sel-sel spermatogenetik dan sel-sel Sertoli. Ini adalah gambar dari tubulus seminiferus testis. Teman-teman bisa lihat bagian-bagiannya. Bila diperbesar, pertama mulai dari tunika albuginea, tunika vasculosa, jaringan ikat interstisial, sampai pada epitel germinal. Poin selanjutnya yaitu spermatogenesis. Pengertian dari spermatogenesis itu sendiri merupakan proses pembentukan sperma. Proses ini mencakup 3 fase, yaitu spermatogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Proses diferensiasi spermatogenia menjadi spermatosit primer. Jadi pada spermatogenesis ini terjadi proses diferensiasi spermatogenia menjadi spermatosit primer. Pada fase pertama, spermatogenesis dimulai dari sel benih primitif spermatogenium yang terletak di lamina basalis. Selanjutnya meiosis. Pada fase meiosis terjadi proses pembelahan spermatosit primer yang tadi dihasilkan dari fase spermasitogenesis lalu menjadi spermatid. Proses pembelahan ini terjadi sebanyak 2 kali secara berurutan dengan pengurangan setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel sampai menghasilkan spermatid. Yang ketiga, fase spermiogenesis. Pada fase ini atau tahap ini terjadi proses transformasi sitologis spermatid menjadi spermatozoa atau sperma yang disertai dengan pelepasan spermatozoa ke dalam lumen tubulus seminiferus. Spermatosit primer merupakan sel benih terbesar yang terdapat dalam tubulus seminiferus. Sedangkan ukuran spermatosit sekunder kurang lebih setengah dari spermatosit primer yang letaknya lebih ke arah lumen. Spermatosit sekunder ini jarang terlihat dalam potongan melintang tubulus seminiferus karena umurnya yang pendek dan cepat membelah menjadi spermatid. Kita bisa lihat pada gambar ini, di sini ada Sertoli cell, myoid cell, albuginea. Jadi yang tadi dijelaskan, teman-teman bisa lihat gambarnya. Sabar, saya pindahkan gambar saya ke tengah. Ini spermatid, spermatotis, myoid cell atau sel myoid, flagelle,
Saya perjelas lagi teman-teman, saya memperbesar lagi. Ini bisa dilihat gambarnya. Oke, baik. Sabar, saya pindahkan gambar saya. Selanjutnya, poin yang ketiga, saluran-saluran genetil intratestis. Saluran genital yang terdapat di intratestis adalah tubuli recti atau tubulus lurus, retetestis atau ductus deferens. Perubahan yang terjadi dari tubulus seminiferus menjadi tubulus recti adalah secara mendadak. Pada bagian permulaan, sel-sel spermatogenetik menghilang dan hanya sel-sel Sertoli yang tetap ada. Bagian utama tubulus recti terdiri dari epitel kuboid yang disokong oleh lembaran jaringan ikat padat. Tubulus recti mengosongkan isinya ke dalam retetestis yang terdapat dalam mediastinum dan merupakan suatu penebalan tunika albuginea. Retetestis dibatasi oleh epitel kuboid. Dari retetestis terbentang 10-12 ductuli deferens. Ductuli efferentes mempunyai epitel yang terdiri dari sel-sel kuboid myoid sel, spermatosit, spermatid yang bergantian dengan sel toraks yang sering kali berepitel. Pergerakan silia yang cepat akan mendorong spermatozoa ke arah epididymis. Saluran-saluran ini akan menembus daerah cranial epididymis di mana mereka bersatu setelah berkelok-kelok. Berikut ini saya paparkan gambarnya. Yang pertama mulai dari sel interstitial, teman-teman bisa lihat tubulus recti, tubulus seminiferi, jaringan ikat interstisial, tubulus rectum, sampai pada mediastinum testis. Pada bagian ini ya teman-teman, saya perbesar lagi. Mohon maaf, ini. Oke. Berikutnya, yang ketiga ada fisiologi testis. Testis merupakan sistem reproduksi pria yang memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi, di mana testis memproduksi spermatozoa melalui proses spermatogenesis. Jadi sebelumnya saya menjelaskan ini ya teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan 3 fase ini atau 3 proses ini, 3 tahap ini, di mana proses-proses pembentukan sel sperma. Nah, selanjutnya dibahas kembali pada ini. Tahap ini fisiologi testis, yaitu fungsinya untuk memproduksi spermatozoa atau sperma, sel sperma yang sudah matang ya teman-teman. Yang berikutnya fungsi hormonal, di mana sel Leydig yang tersebar di jaringan ikat tubulus seminiferus akan dirangsang oleh LH atau luteinizing hormone, menghasilkan hormon testosteron yang penting bagi pertumbuhan dan pembelahan sel-sel germinal testis. Pada tahap pertama, spermatogenesis dan metabolitnya yaitu dihidrotestosteron (DHT) yang berfungsi untuk perkembangan seks sekunder pada pria. Sel Sertoli menghasilkan estrogen yang dibentuk dari testosteron ketika sel ini dirangsang oleh FSH atau follicle stimulating hormone. Namun, fungsi ini juga belum jelas. Poin selanjutnya, patologi testis. Hipogonadisme pada pria merupakan suatu kelainan gonadal yang ditandai dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme ini dapat terjadi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel Leydig dan dapat terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus, hipofisis. Hipogonadisme sekunder kemudian dibagi lagi menjadi difungsi hipotalamus dan difungsi hipofisis. Difungsi hipotalamus dan difungsi hipofisis ini akan menyebabkan hipofungsi sel-sel Leydig. Hormon-hormon androgen, testosteron, dan dihidrotestosteron atau DTH sangat penting untuk perkembangan reproduksi pria, mulai dari proses embriogenesis sampai perkembangan selanjutnya pada masa pubertas dan untuk berfungsinya sistem reproduksi pada sepanjang kehidupan.
Gangguan pada interaksi hormonal yang kompleks pada tahap manapun merupakan penyebab dari banyak sindrom dan kelainan yang memiliki konsekuensi serupa seperti infertilitas, impotensi, atau tidak adanya kelaki-lakian sama sekali. Tahap berikutnya atau poin selanjutnya adalah pencemaran udara. Bagian pertama, polutan asam ke kendaraan bermotor. Dari polutan asap kendaraan bermotor ini dibagi lagi. Yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO2 merupakan salah satu polutan yang paling umum yang terdistribusi secara luas. Karbon monoksida ini merupakan gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Gas ini memiliki afinitas yang tinggi, yaitu 240 kali oksigen dalam mengikat hemoglobin, sehingga karbon monoksida ini sangat mudah berikatan dengan hemoglobin atau Hb dan membentuk karbon si hemoglobin atau HbCO dalam tubuh manusia. Ikatan HbCO inilah yang dapat mengganggu distribusi oksigen ke dalam jaringan. Sumber utama emisi antropogenetik CO atau karbon monoksida berasal dari hasil pembakaran bahan karbon yang tidak sempurna. Proporsi terbesar emisi ini diproduksi oleh knalpot dari kendaraan bermotor maupun mobil-mobilan yang mengeluarkan asap yang menggunakan bahan bakar bensin. Polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri, pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTGB, dan insinerator limbah yang juga penyumbang dari emisi karbon monoksida. Berikutnya, nitrogen oksida atau NOx. Nitrogen oksida merupakan gas yang termaksud pada kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer. Nitrogen oksida ini terdiri dari nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. NO adalah gas yang tak berbau dan tak berwarna, sebaliknya NO2 merupakan gas yang berwarna coklat, kemerahan, dan berbau tajam. Selanjutnya, sulfur oksida atau SOX. Sulfur oksida atau SOX merupakan gas yang berbau tajam dan tak berwarna. SOX atau sulfur oksida ini merupakan salah satu gas pencemar udara, di mana emisi sulfur oksida terbentuk dari fungsi kandungan sulfur yang terdapat dalam bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan kandungan sulfur dalam pelumas. Sulfur oksida ini terdiri dari sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Berikutnya, hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon merupakan gas yang tidak begitu merugikan manusia, namun gas ini merupakan penyebab terjadinya kabut campuran asap atau smoke. Pada mesin, emisi HC atau hidrokarbon dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu karena tidak terbakarnya bahan bakar yang tidak sempurna dan tidak terbakarnya minyak pelumas silinder yang tidak sempurna. Hidrokarbon yang terdapat pada gas buangan berbentuk gasolin yang tidak terbakar. Berikutnya, timbal atau Pb. Bagian pertama, karakter dan sifat. Timbal merupakan salah satu logam berat bersifat toksik yang dapat mencemari lingkungan dan menjadi polusi di lingkungan kerja. Pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius, Pb dapat menguap dan bereaksi dengan oksigen membentuk timbal oksida. Dari rumus kimianya, reaksinya, senyawa organometalik yang terpenting adalah tetraetilet. Berikutnya, sumber dan kegunaan. Timbal merupakan 0,002% bagian dari kerak bumi. Timah sulfida atau PbS atau galena merupakan jenis timah terbanyak yang terdapat di alam. Pb dapat ditemukan dalam biji seng, perak, dan tembaga. Pb bisa saja terdapat di dalam air, tanah, maupun udara. Namun sebagian besar Pb atau timbal ini sekitar 70-80% berasal dari emisi kendaraan bermotor juga seperti tadi pada karbon monoksida. Itu juga berasal dari kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil atau yang bahan bakarnya berasal dari bensin. Selanjutnya, toksikonitik.
Yang pertama, absorpsi. Pada proses deposisi, absorpsi ditentukan oleh ukuran partikel Pb yang masuk ke dalam tubuh. Jika partikel Pb lebih besar dari 10 Yugi, maka partikel ini akan mengendap dan terdeposit di saluran napas bagian atas. Selanjutnya, proses membersihkan mukosiliar akan membawa partikel yang terdapat pada saluran pernapasan bagian atas ke nasofaring yang kemudian akan tertelan. Oleh karena itu, 10-30% Pb yang terinhalasi terabsorpsi di saluran gastrointestinal. Proses pembersihan alveolar sendiri berfungsi membawa partikel yang masuk ke traktus respiratorius untuk menembus lapisan paru menuju kelenjar limfe dan aliran darah. 30-50% Pb yang terhirup akan terabsorpsi dan masuk ke dalam aliran darah. Distribusi Pb yang terikat oleh eritrosit tersebut kemudian tersebar ke berbagai jaringan, baik jaringan lunak seperti sumsum tulang, paru-paru, saraf, ginjal, hati, otak, testis, pankreas, limfa, prostat, dan ke jaringan keras seperti tulang, kuku, dan rambut, serta gigi. Berikutnya, metabolisme. Metabolisme xenobiotik merupakan suatu metabolisme yang untuk senyawa yang dianggap asing oleh tubuh, seperti obat-obatan, zat karsinogen kimia, dan sebagainya, termasuk Pb yang dianggap benda asing oleh tubuh. Selanjutnya, ekskresi. Mekanisme ekskresi melalui saluran cerna belum sepenuhnya diketahui, namun diperkirakan dipengaruhi oleh saluran aktif dan pasif kelenjar saliva, pankreas, dan kelenjar lainnya di dinding usus. Regenerasi sel epitel dan ekskresi empedu, sedangkan ekskresi pada ginjal melalui filtrasi glomerulus. Selanjutnya, kadar pH darah. Kadar timbal dalam darah merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan cairan eksposur atau paparan sekarang. Namun, hal ini hanya berlaku pada keadaan steady state condition, yaitu bila seseorang terpapar timbal terus-menerus. Kadar Pb ini dipengaruhi oleh waktu paruh Pb dalam darah yang cukup lama. Umur dan lama pajanan, semakin tua usia dan semakin lama pajanan akan berkorelasi dengan peningkatan Pb dalam darah. Hal ini dikarenakan ekskresi Pb yang lambat sehingga bersifat akumulatif. Adapun konsentrasi normal kadar Pb dalam darah menurut WHO adalah 10-25. Klarifikasi kadar timbal darah pada anak berdasarkan ATDSRR 5 klasifikasi timbal darah. Yang pertama, normal, kurang dari 10, tingkat pembatasan 10-14. Selanjutnya tingkat sedang 15-19, tingkat tinggi 20-69, tingkat sangat tinggi yaitu lebih dari 70. Selanjutnya, pengaruh Pb terhadap testis. Testis merupakan salah satu target organ dari kejadian keracunan Pb, di mana Pb mampu merusak fungsi dan struktur dari testis. Pb dapat menginduksi stres oksidatif di jaringan dan organ testis yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif ini dilakukan dengan dua cara yang saling berhubungan. Pertama, dengan menghasilkan reaktif oksigen species atau ROS, termasuk hidrogen peroksida, senglit oksigen, dan hidroperoksida. Dari segi status hormonal, paparan Pb dapat mensupresi aksis hipotalamus pituitari testikular. Dalam aksis HPT ini, Pb mempunyai efek sebagai gonadotoksik dengan menekan sekresi LH dan FSH. Di samping itu, Pb juga berperan langsung pada sel interstitial atau sel Leydig dalam menghambat enzim steroidogenik. Pada proses steroidogenik ini, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan sekresi testosteron. Perubahan hormonal yang terjadi akibat interaksi Pb tersebut akan mempengaruhi proses spermatogenesis yang terjadi pada testis. Demikian hasil yang bisa saya sajikan hari ini tentang materi dari andrologi dasar. Sekian dari hasil presentasi.
Mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa yang menyinggung perasaan ibu maupun teman-teman. Saya mohon maaf. Saya atas nama Vincentia Albini Apeni Kobun, saya pamit undur diri.